Halo, saya Imam Farudin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode numerik. Ini bahan bacanya, dan kita masih di topik interpolasi. Terakhir kita sudah lihat interpolasi Hermite kubik, dan kelebihannya dibanding interpolasi Lagrange kubik adalah dengan interpolasi Hermite kubik diperoleh fungsi interpolasi P dan Px yang kontinu di daerah data. Sedangkan dengan interpolasi Lagrange kubik yang kontinu hanya fungsi interpolasi P, turunan pertamanya tidak. Nah, interpolasi Hermite kubik atau secara umum interpolasi Hermite itu membutuhkan selain data F juga data F aksen. Yang menjadi masalah adalah pada prakteknya sangat mungkin data F aksen ini tidak tersedia ya. Jadi jika orang mengukur misalkan satu besaran fisika, maka orang tidak mengukur turunan pertamanya. Jadi hanya ada satu set data yaitu F. Tidak ada data F aksen. Dengan demikian pada dasarnya tidak bisa orang menggunakan interpolasi Hermite. Nah, jika kita tetap ingin menggunakan interpolasi Hermite, khususnya yang kubik dalam hal ini, karena kelebihan dari interpolasi Hermite adalah baik P maupun P aksen itu kontinu di daerah data, maka kita bisa atasi dengan cara kita create, kita ciptakan, kita buat, kita adakan data F aksen ini berdasarkan data F menggunakan interpolasi ya. Digambarkan sebagai berikut. Jadi data F kita interpolasi dengan polinomial order lebih rendah, kuadratik ini. Untuk itu kita butuh mencari A, B, dan C. Kita butuh 3 persamaan linear dan kita pilih itu di titik xi, xi-1 dan xi plus 1. Jika ini kita selesaikan, diperoleh koefisien A, B, C, dimasukkan ke dalam G. G kita turunkan sekali. Nah, di sini G dalam interpolasi ini itu merepresentasikan data F. Dengan demikian, turunan pertama G kita bisa anggap adalah merepresentasikan turunan pertama data F atau F aksen. Jadi setelah mendapatkan A dan B, kita bahkan tidak perlu menghitung C, kita bisa dapatkan data F aksen. Dengan demikian kita punya satu set data F dan juga satu set data F aksen, maka kita bisa gunakan interpolasi Hermite kubik. Dan di sini karena G merepresentasikan F dan dia berarti kontinu, maka turunan pertamanya juga kita bisa nyatakan kontinu karena F aksen ini dalam interpolasi Lagrange itu titik Px disamakan dengan F aksen ya. Maka titik Px itu kontinu juga di daerah data. Jadi tetap sifat interpolasi Hermite kubik yaitu bahwa P dan P aksen kontinu di daerah data tetap terjaga dengan cara seperti ini ya. Karena sesuai rumus Hermite kubik, P aksen itu di titik data harus sama dengan F aksen di titik data tersebut. Jadi selama tersedia data F aksen, maka dengan metode Hermite kubik atau metode Hermite secara umum kita dapatkan P aksen itu juga kontinu di daerah data. Oke, kita lihat nilai koefisien A dan B ya. Jadi diperoleh seperti ini. Jadi 3 persamaan ini dinyatakan diperoleh seperti ini. Ini untuk titik data xi-1, xi dan xi plus 1, maka diperoleh nilai A dan B. Kita tidak perlu mencari nilai C. Setelah dapat A dan B, dimasukkan ke dalam persamaan ini,
ya, dan kita peroleh nilai atau fungsi f aksen dinyatakan dalam f data ini ya. Jadi ada 3 di sini, data di xi-1, di xi dan xi plus 1. Jadi dengan demikian kita create data f aksen. Nah, setelah punya data f aksen, kita kembali ke rumus Hermite kubik. Di sini ada f aksen, itu kita ganti dengan ekspresi yang di sebelah kanan. Dan setelah disusun ulang, diperoleh hasil seperti ini ya, bahwa P sama dengan hanya dihitung dari data f dengan koefisien atau bobotnya diperoleh seperti ini. Nah, yang kita lihat sebelumnya, interpolasi Hermite kubik mengambil satu data di kiri dan satu data di kanan titik yang ditanya. Dengan modifikasi ini diperoleh bahwa yang diambil adalah 2 data di kiri dan 2 data di kanannya. Jadi jika x itu ada di data nomor 5 dan 6, berarti i-nya sama dengan 5, maka x0 itu adalah titik data nomor 4, x1 titik data nomor 5, x2 titik data nomor 6, x3 titik data nomor 7. Jadi kita ambil 2 data di kiri dan 2 data di kanan ya. Ini serupa juga dengan interpolasi Lagrange kubik. Jadi dibutuhkan 2 data di kiri titik yang ditanya dan 2 data di kanan titik yang ditanya. Nah, kedua-dua metode ini, Lagrange kubik dan Hermite kubik yang dimodifikasi ini, punya masalah dengan begitu. Saya akan tunjukkan solusinya di sini, yang tentunya berlaku juga untuk Lagrange kubik ya. Jika ditanya nilai P di titik X yang berada di antara titik data nomor 1 dan titik data nomor 2, berarti I sama dengan 1. Maka data titik x0 itu adalah titik data 0, x0. Padahal tidak ada titik data x0. Yang kita punya adalah titik data x1 sampai xn ya. Jika kita punya n data, maka kita punya titik data x1 sampai xn. Jadi tidak ada titik data x0. Kita di sebelah kiri titik yang ditanya hanya punya 1 data, tidak 2 data. Jadi cara mengatasinya bagaimana ya? Jadi untuk J sama dengan 0 ya, berarti koefisien yang ini kita ambil data di sebelah kanan ya. Jadi data yang ada adalah data 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ditanya di titik di antara data 1 dan data 2. Maka sebagai titik data x1 adalah titik data x1 tetap tidak berubah, titik data x2 adalah titik data x2, titik data x3 adalah titik data x3, titik data x0 adalah titik data x4. Jadi x0 di sini kita ganti dengan x4 untuk menggantikan data yang tidak ada ya. Itu boleh dilakukan karena ini metode numerik, jadi kita ambil pendekatan ke nilai yang sesungguhnya. Jadi selama errornya kecil, maka ini bisa diterima. Jadi dengan cara itu ini tetap diperoleh ya, koefisien atau bobot untuk J sama dengan 0 dengan menukar data yang diambil bukan data 0 yang tidak ada, tapi data nomor 4. Nah, cara ini berlaku juga untuk Lagrange kubik. Nah, kemudian hal yang serupa yaitu jika kita punya n data, ada n titik data dari x1 sampai xn. Nah, jika x ditanya itu di antara titik n-1 dan titik n.
maka di sebelah kanan X itu hanya ada satu data, tidak ada dua data. Kita tidak punya titik data xn plus 1. Nah, dalam hal ini untuk J sama dengan 3 ini diganti ya. Karena jika ditanya di antara titik data n-1 sampai n, berarti I-nya adalah n-1, maka x3 sama dengan n plus 1 yang tidak ada. Nah, titik atau data yang tidak ada ini diganti dengan data yang di sebelah kiri. Jadi untuk x2 koefisien yang ini kita pakai data nomor n ya, ini n-1 tambah 1 sama dengan n. Untuk x1 kita pakai data nomor n-1. Untuk x0 kita pakai data nomor n-2. Untuk x3 kita pakai data nomor n-3. Jadi yang dimasukkan sebagai x3 adalah xn-3. Dengan demikian, dalam perhitungan dalam program itu mesti dicek apakah x itu berada di antara titik data 1 dan 2 atau tidak, atau dia berada di antara titik data n-1 dan n atau tidak. Jika berada di antara dua daerah spesial itu, maka ini harus dimodifikasi ya. Di dalam program harus dibuat seperti itu. Jika X berada tidak di daerah spesial itu, maka rumus ini dipakai apa adanya, tidak perlu dimodifikasi. Itu cara mengatasi apabila X di daerah ujung-ujung daerah data antara X1 dan X2 atau antara xn-1 dan xn. Nah, kita lihat metode yang terakhir yang akan dibahas di sini, yaitu spline kubik. Ini lebih rumit ya. Jadi kita lihat di dalam metode ini yang digunakan polinomialnya seperti ini ya. Jadi ditanya di suatu titik X itu ada di antara dua titik data ini, XI dan XI plus 1, maka dipakai polinomial seperti ini. Nah, tentunya ketika X diisi sama dengan XI, ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0 ya. Dan kita hanya punya DI. Dan sesuai interpolasi di titik data ketika X sama dengan XI, PXI sama dengan DI harus sama dengan FXI ya, sesuai sifat interpolasi. Nah, kita turunkan PX sekali dan dua kali, maka diperoleh ini ya. Dan kita hitung untuk X sama dengan XI ya. Tadi sudah ditunjukkan, maka kita dapatkan DI sama dengan FXI ya. Atau disingkat ini sama dengan PI ya. P di titik XI sama dengan data di titik XI. Kemudian dari turunan kedua kita peroleh ini, jika X sama dengan XI maka ini 0, sehingga kita peroleh hubungan B dengan turunan kedua P di titik XI ya, seperti ini. Kita hitung juga di titik XI plus 1 ya. Dari sini kita peroleh seperti ini. Ini adalah XI plus 1 dikurangi XI, itu kita sebut sebagai HI, maka diperoleh ini. Dan ini kita masukkan X sama dengan XI plus 1, jadi ada XI plus 1 dikurangi XI itu sama dengan HI, maka kita peroleh ini. Nah, dari 4 ini kita rangkum atau kita selesaikan, kita dapatkan bahwa nilai-nilai koefisien A, I, B, I, C, I, dan D, I diperoleh seperti ini ya. Itu diperoleh dari 4
persamaan ini. Nah, AI, BI, CI, dan DI yang didapatkan itu dimasukkan kembali ke fungsi polinomial, maka kita peroleh P sama dengan ini semua. Nah, yang tidak diketahui di sebelah kanan ini adalah turunan kedua P ini. Jadi PI plus 1 itu adalah sama dengan data di titik tersebut ya. Jadi ini tentunya diketahui ya. Kemudian ini titik data diketahui, H juga diketahui karena H adalah selisih titik data ya. Jadi yang tidak diketahui di sebelah kanan ini ya, itu adalah P double aksen atau turunan kedua dari P di titik tertentu, I dan I plus 1. Nah, PX kita turunkan sekali dan diperoleh ekspresi seperti ini ya. Nah, berikutnya kita lakukan hal serupa tapi untuk daerah yang di sebelah kiri. Jadi jika tadi adalah kita ambil daerah XI sampai XI plus 1, sekarang kita kerjakan untuk XI min 1 sampai XI. Maka kita dapatkan, kita bisa saja cepat lakukannya, kita ganti I dengan I min 1, maka ini menjadi PI, ini menjadi PI min 1 ya, dan seterusnya kita dapatkan ekspresi P aksen untuk daerah ini. Untuk apa kita lakukan ini ya? P dengan sengaja dibuat seperti ini, otomatis dia continue di seluruh daerah data karena selalu tepat mengenai data ya. Nah, kita juga ingin buat P aksen continue di seluruh daerah data. Jadi kita ambil P aksen di dua daerah yang bersebelahan, XI sampai XI plus 1 dan XI min 1 sampai XI ya. Kemudian ini kita buat keduanya ini harus sama di titik batas antara dua daerah itu, yaitu di titik XI. Dengan menyamakan dua P aksen ini di titik XI, maka kita peroleh hasil seperti ini. Nah, akan ada N-2 persamaan seperti ini. Mengapa begitu? Karena jika kita punya N buah data, berarti kita punya N titik data X1 sampai Xn. Kita tidak bisa melakukan hal yang disebutkan ini untuk titik data X1 karena tidak ada daerah di sebelah kirinya. Begitu juga untuk titik data Xn, kita tidak bisa lakukan hal seperti ini karena tidak ada daerah di sebelah kanannya. Jadi daerah paling kiri yang bisa titik paling kiri yang kita bisa ambil untuk menghitung ini, menghitung di dua daerah yang bersebelahan adalah mulai dari titik I sama dengan 2 sampai titik I sama dengan N-1. Dengan demikian ada N-2 persamaan seperti ini. Nah, ini adalah persamaan linearnya. Yang kita tidak ketahui adalah P double aksen ini. Jadi ini persamaan non-linear, persamaan linear. Nah, kita punya satu sistem terdiri dari N-2 persamaan linear ini. Tiap persamaan berisi 3 unknown. Jadi dalam bentuk matriks ini akan kita peroleh sebagai matriks tridiagonal. Ruas kanannya diketahui, ini sama dengan sama dengan datanya. Nah, kita bayangkan kita butuh P double aksen di titik X1 sampai Xn. Berarti ada N buah unknown. Sementara kita hanya punya N-2 persamaan. Jadi sesungguhnya ini tidak bisa dipakai untuk
mendapatkan P double aksen yang unik ya. Nah, P double aksen ini dibutuhkan di dalam ekspresi ini untuk menghitung P. Jadi jika tidak diperolehkan P double aksen yang unik, maka kita tidak bisa mendapatkan fungsi interpolasi yang dicari. Nah, dua persamaan tambahan itu bisa kita ambil dari ekspresi P aksen di titik di dalam daerah X1 sampai X2 ya. Ini bersama untuk menghitung P double aksen di titik I, persamaan pertama. Kemudian persamaan terakhir, persamaan nomor n, itu kita ambil ekspresi ini untuk daerah xn-1 sampai xn, dan kita hitung nilainya di titik xn, maka diperoleh ini sesuai yang disampaikan di sini. Jadi sekarang kita punya n buah persamaan ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan seterusnya sampai n-1, dan ini persamaan terakhir, persamaan ke n. Persamaan kedua sampai n-1 ini ruas kanannya semua diketahui sebagai suatu persamaan linear, tapi dua persamaan ini ruas kanannya mengandung hal yang tidak diketahui, yaitu ini P1 aksen dan Pn aksen. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini ada dua cara ya. Cara pertama disebut spline alamiah, yaitu kita tidak perlu mencari P double aksen di titik X1 dan Xn. Jadi cukup mencari P double aksen di titik X2 sampai Xn-1. Dengan demikian set persamaan ini cukup. Lantas bagaimana dengan P double aksen di titik 1 dan titik N? Itu kita beri saja nilainya sama dengan 0. Jadi kita beri nilai sama dengan 0. Ini disebut spline alamiah. Jadi kita bekerja dengan sistem persamaan linear yang di atas ini. Cara kedua, kita bekerja dengan lengkap titik persamaan linear yang di atas dan yang dua tambahan di bawah ini, dengan cara nilai P aksen di 1 dan N itu kita beri saja sembarang nilai ya. Nah, dua-dua cara ini praktis sama ya, bahwa kita menetapkan suatu nilai pada di sini pada P double aksen, untuk cara kedua pada P aksen. Mungkin orang bertanya, kalau kita boleh memberi sembarang nilai, apakah nanti hasilnya benar atau nanti jika diberikan sembarang nilai yang lain, apakah nanti memberikan hasil yang sama? Nah, ini sifat kurva, suatu kurva di daerah 1 sampai N ya, X1 sampai Xn, itu bisa saja dua kurva berhimpit di dalam daerah itu ya. Tapi di ujung-ujung daerah di titik X1 dan Xn, dua kurva itu bisa saja memiliki gradien yang berbeda, sehingga di luar daerah yang diamati X1 sampai Xn, kurva itu bisa saja berbeda, karena di titik ujung kedua kurva memiliki gradien yang berbeda. Nah, ini tidak menjadi masalah, karena yang kita amati adalah di dalam daerah data X1 sampai Xn ya. Jadi yang kita dapatkan bahwa itu suatu hal yang mungkin di dalam suatu daerah dua kurva berhimpit tepat sama, sementara di luar daerah itu dua kurva tersebut berbeda, karena di titik ujung kedua kurva memiliki gradien yang berbeda. Ini menjustifikasi kenapa kita bisa berikan suatu nilai ya
pada P double aksen atau pada P aksen. Jadi demikian pada metode spline kubik itu kita bekerja dengan sistem persamaan linear. Kita selesaikan untuk mendapatkan P double aksen di seluruh titik data dengan menerapkan apakah spline alamiah atau cara yang kedua. Kemudian P double aksen itu dimasukkan ke rumus Px ini sehingga kita bisa menghitung P di titik yang ditanya, dan X itu berada di titik di antara dua titik data ya, XI dan XI plus 1. Jadi di sini diambil satu data di kiri, satu data di kanan dari titik yang ditanya. Dengan demikian kita tidak punya problem seperti yang dihadapi di Lagrange kubik atau Hermite kubik yang dimodifikasi. Hanya saja pekerjaan di sini lebih besar karena kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, itu semua adalah gambaran interpolasi yang ditunjukkan hanya satu dimensi. Bagaimana jika sekarang fungsinya bergantung pada lebih dari satu variabel, atau kita bertemu dengan interpolasi multidimensi, lebih dari satu. Caranya serupa ya, jadi ini ditunjukkan untuk dua dimensi, maka untuk menghitung nilai P di suatu titik, sebut saja XY, kita ambil kontribusi data yang diketahui. Jadi data dikalikan bobotnya. Karena sekarang data ini bergantung pada dua variabel, maka bobotnya pun ada dua. Bobot untuk variabel Y, ini bobot untuk variabel X ya. Sehingga sekarang kita punya dua summasi. Nah, seperti apa S dan untuk X dan S untuk Y ini bergantung pada metode yang dipilih. Apakah kita menggunakan Lagrange yang dasar, atau kita gunakan Lagrange kubik, atau kita gunakan Hermite kubik ya. Nah, cara seperti ini tentunya bisa diperluas untuk interpolasi 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Caranya serupa seperti itu. Ini contoh untuk Lagrange kubik ya. Maka P akan dihitung seperti ini. Karena ini Lagrange kubik, maka tidak digunakan seluruh data, tapi hanya diambil dua data di kiri, dua data di kanan. Dan ini adalah koefisiennya untuk variabel Y, dan ini koefisien Lagrange untuk variabel X. Saya ingin berikan contoh, jadi kita kembali ke set data ini yang telah kita lihat sebelumnya, dan di sini saya berikan beberapa hasil interpolasi. Jadi ini data, titik-titik data. Dengan menggunakan Lagrange yang biasa, kita dapatkan kurva hijau. Dengan menggunakan Lagrange kubik, kita dapatkan kurva yang biru agak muda ini ya. Kita lihat praktis susah dibedakan, ini berhimpitnya. Dengan menggunakan Hermite kubik, ini adalah Hermite kubik yang dimodifikasi ya, karena di sini tidak ada data turunan pertama. Kita dapatkan yang warna pink itu agak beda di sini dari yang hijau dan dari biru. Ini perbedaannya sedikit sehingga ini masih orang bisa terima ya. Dan saya bandingkan juga dengan fitting least square order 7 ya. Kita lihat semuanya memberikan praktis kurva yang sangat dekat atau berhimpit ya. Ya, ini hanya menunjukkan aplikasi interpolasi untuk mendapatkan suatu nilai di titik
yang di situ datanya tidak ada ya. Jadi kita harus hitung dengan interpolasi, dan metode yang bermacam-macam itu kita lihat dapat memberikan hasil yang baik di sini. Kalaupun ada beda-bedanya sifatnya masih bisa diterima ya, bedanya kecil. Sampai di sini tentang interpolasi. Terima kasih.